Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini kami akan membagikan spoiler tambahan Boruto episode 222 dan pembahasan episode 221. Boruto episode 222 berjudul Malam Sebelum Pertempuran yang Menentukan akan siaran pada 31 Oktober 2021. Anime Boruto episode 222 akan dikerjakan oleh studio Pierrot dan paling mencolok, animator dari Black Clover juga ikut dalam pengerjaan episode ini. Jika melihat Rati jauh depan, tampak perbedaan yang mencolok dari segi animasi dan pencahayaan yang lebih bagus dari biasanya. Persiapan para finalis menuju pertarungan penentuan menjadi Chunin. Ini membuat ketegangan peserta semakin memuncak. Semua kandidat diperlihatkan berlatih keras. Paling mencolok di pratinjau adalah Sarada, Tsubaki, dan Hoki. Mereka tampak sangat keren. Diterangkan di spoiler, jika Denki mempersiapkan senjata size ninja buatannya sendiri. Tentu ini menarik apa yang bisa dilakukan senjata itu. Hoki memiliki aura misterius seperti Kakashi. Semoga saja Hoki juga mewarisi prestasi Kakashi dan dia tidak mengecewakan. Diprediksi juga akan ada jutsu baru mereka yang sedikit diperlihatkan di episode ini. Jadi kalian harus memperhatikan dengan seksama. Kira-kira jutsu baru apa yang akan muncul pada ujian depan. Kesimpulannya, episode ini hanya menyuguhkan persiapan, strategi, serta pelatihan singkat yang serius dari para genin. Ini semua untuk menghadapi pertandingan 1 lawan 1 sebagai jalan menuju posisi sebagai seorang Chunin. Sedangkan pembahasan Boruto episode 221 berjudul Ujian Chunin lagi. Tanpa akan seru untuk dibahas lagi. Apa saja poin pentingnya, simak satu persatu. Satu studio yang mengerjakan Boruto episode 221 berjudul Ujian Chunin lagi telah dikerjakan oleh Studio Link. Tentu saja episode ini hanya permulaan untuk ujian Chunin. Dari ujian tahap 1 sampai 2, sebagian besar hanya adegan ringan saja, tanpa banyak adegan aksi yang berat. Meskipun ada adegan aksi, tentu hanya sekedarnya saja, dan tidak terlalu keren seperti Pierrot. Namun walau begitu, animasi yang diberikan lumayan bagus, dan kita cukup menikmati alur cerita episode 221 ini. 2. Ujian tertulis. Tentu saja di episode ini adalah awal ujian Chunin, diawali dengan ujian tulis. Seperti biasa, orang yang mengerjakan ujian tulis akan berhasil jika mereka mencontek tanpa ketahuan. Seperti contoh tim 7 menggunakan ular Mitsuki untuk mencontek. Lain halnya dengan Denki. Dia membantu Iwabe dengan senjata size ninja. Dia menggunakan alat untuk menggerakkan tangan Iwabe. Jadi apa yang ditulis Denki, Iwabe juga menulis hal itu. Sedangkan Inojin menggunakan tinta. Tentu ini menjadi jutsu andalan Inojin. Ujian teori penuh dengan tinta, dan ini membuat Chocho juga terbantu. Selain itu, Wasabi menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan bisikan dari Namida. Artinya Wasabi juga bisa mendengarkan suara dengan frekuensi rendah. Terakhir adalah tim 25, tambah menggunakan boneka misterius itu. Apakah itu sama dengan teknik Kagutsu atau berbeda? Itu masih menjadi misteri. Adapun peserta yang ketahuan saya berada di langit-langit ruangan, ini tentu juga sangat konyol. Namun dibalik itu semua, kami kecewa karena ujian tulis ini berlangsung sangat singkat. Menurut saya pribadi, akan lebih tegang jika ujian teori kali ini dibuat satu episode full. Tentu suasana ujian akan lebih terlihat mendebarkan, seperti serial Naruto dulu. 3. Denki ingin menjadi Chunin. Percakapan yang sangat mencurigakan. Dari sekian banyak teman Boruto, karakter Denki menonjol di episode ini, di mana dia terpilih oleh sutradara untuk berbincang dengan Boruto. Tentu saja banyak teman Boruto lain, tapi kenapa Denki yang ditonjolkan? Bahkan saat ujian tahap kedua, Naruto dan Shikamaru memuji bahwa Denki memiliki analisa data dan mencari strategi di atas rata-rata. Meskipun fisiknya lemah, tapi Denki memenuhi syarat untuk menjadi Chunin. Kemungkinan besar Denki menjadi kandidat kuat untuk lolos menjadi Chunin. Apalagi pengetahuan senjata size ninja Denki yang di atas rata-rata. 4. Karakter baru senior Boruto. Ditambahkan karakter baru yang lumayan keren.
tampilan yang mirip dengan Mitsuki. Namun karakter ini bersikap sombong. Dia bernama Kawanami Kaito dari tim 9. Dia mengaku adalah senior dari Boruto. Menariknya, dia selama ini menjalankan misi di luar negara api. Namun sayang sekali, tidak sebanding dengan penampilannya. Dia memiliki kemampuan layaknya laba-laba atau Spider-Man. Namun kemampuannya tampak biasa saja dibandingkan dengan Boruto. Tapi bisa saja Kaito ini akan muncul lagi, tepatnya saat Boruto sudah remaja nanti. Mengingat karakter lemah, biasanya akan termotivasi untuk menjadi kuat setelah bertemu peran utama. Bagaimana menurut kalian? 5. Keluarga Uzumaki. Sayang sekali di episode ini Kawaki hanya muncul sebentar saja. Adegan tanpa Boruto membelikan sekantung besar taiyaki untuk Kawaki. Tampaklah di sini perhatian lebih Boruto kepada Kawaki. Bahkan Himawari tidak dibelikan apa-apa olehnya. Sungguh kasihan Himawari. Obrolan Himawari kepada Kawaki. Himawari mengingat bahwa sebelum makan malam, Kawaki itu tidak boleh memakan camilan. Itu adalah peringatan dari Hinata. Semua ini adalah lambang bagaimana Kawaki sudah menjadi keluarga yang sesungguhnya di keluarga Uzumaki. Sedangkan ada obrolan Naruto dan Boruto. Boruto tampak gelisah menghadapi ujian ke depannya. Kata-kata Naruto yang menenangkan Boruto, di mana Naruto berkata bahwa dia sudah tahu kemampuan dari Boruto. Dia percaya pada kemampuan Boruto dan menyarankan Boruto hanya melakukan seperti biasanya. Tentu saja Naruto sudah mengakui bahwa level tim 7 sudah setara dengan tingkatan Chunin sebelumnya. 6. Ujian Chunin tahap kedua. Dijelaskan tujuan dari ujian Chunin ini untuk menenangkan penduduk desa karena serangan Ishiki. Alasan lainnya tentu untuk memperkuat Konoha dengan memilih shinobi yang mampu menjadi Chunin. Dengan kata lain, Konoha akan memperkuat basis militer shinobinya. Syarat untuk menjalankan ujian Chunin tahap kedua adalah melakukan komunikasi, medis dan deteksi. Paling penting adalah wawasan luas pengetahuan senjata sains ninja. Tentu ini terkait dengan pengembangan senjata ilmiah di era Boruto sekarang. Ini adalah permulaan reformasi militer dari desa Konoha, dan bahkan desa lain juga akan berubah. 7. Aturan ujian Chunin tahap kedua. Tersisa 26 shinobi yang lolos dari tahap pertama. Mayoritas adalah shinobi dari kelas yang sama dengan Boruto. Namun ujian kedua hanya 10 orang yang akan berhasil. Persyaratannya mereka harus menyelamatkan 10 rekan di dalam area ujian. Tapi tentu di dalamnya banyak monster liar dan juga shinobi untuk menghalangi mereka. Disinilah masing-masing dari mereka harus berpencar. Mereka akan membawa masing-masing satu untuk memenangkan ujian itu. Di antaranya yang paling menarik perhatian Naruto dan Shikamaru, di mana Tsubaki memiliki teknik yang cukup untuk menjadi Chunin. Kita semua pasti tahu, bahkan teknik Tsubaki sangat overpower jika dia mulai serius. Sedangkan tampak kecerobohan Namida, dia tanpa pikir panjang menghampiri Mirai yang ternyata adalah musuh. Tentu saja hal itu membuat Namida belum memenuhi syarat sebagai Chunin. Di balik itu semua, paling mencolok Naruto menggunakan kamera dan laptop secara live. Ini sama halnya seperti CCTV. Hal ini untuk mengamati jalannya ujian. Sedangkan saat era Naruto kecil, hanya Hokage ketiga yang bisa melihat dengan bola ajaibnya. Bahkan selain Hokage ketiga, shinobi lainnya akan kesulitan untuk memantau. 8. Kemunculan ular liar. Sempat menjadi perbincangan bagaimana di pratinjau lalu, Boruto tenggelam dan muncullah sosok ular raksasa. Bentuk dan ular yang mirip dengan Aoda membuat banyak yang menduga itu adalah Kuchihose dari Sasuke. Namun sayang sekali, ternyata warnanya berbeda dan ditegaskan ular itu adalah ular liar dari hutan itu. Namun anehnya, Boruto bisa langsung akrab dengan ular itu. Kemungkinan ini menyangkut bagaimana sebelumnya Boruto pernah mengikat kontrak terhadap Garaga dan berurusan dengan ular. Mungkin tidak menakutkan bagi Boruto lagi. Apalagi Mitsuki selalu menggunakan jutsu berhubungan dengan ular. Hal itu semakin familiar Boruto terhadap hewan yang satu ini. 9. Pertarungan yang disorot. Beberapa pertarungan yang disorot. Bagaimana Sarada berhasil membongkar penyamaran Mirai. Mirai telah salah berubah menjadi Mitsuki. Hampir saja Sarada tertipu. Namun karena Mirai mengucapkan kata yang tidak sesuai dengan sifat Mitsuki, Sarada langsung menyadari itu. Pertarungan Mirai dan Sarada tidak diperlihatkan. Tentu karena Studio Link tidak akan melakukan adegan aksi yang berlebihan. Meskipun hanya sekilas,
Sarada berhasil lolos dari Mirai, dan ini tentu prestasi dari Sarada Uchiha. Selain Sarada, ada kejadian lainnya yang menegangkan. Kaito yang merupakan senior dari Boruto melakukan tindakan yang curang. Dia memasang alat pelacak kepada Boruto dan mencuri hasil jeripaya dari Boruto. Kemampuannya menggunakan senjata size ninja dan juga kemampuan mirip dengan laba-laba. Namun dia tidak setara dengan Boruto dalam hal kemampuan. Berkat sifat Boruto yang peduli dengan sesama, meskipun dia tidak berhasil tepat waktu, Boruto bisa lolos dalam tahap kedua itu. Diterangkan Boruto lolos karena tidak meninggalkan teman yang terluka. Tentu hal ini mengingatkan kita sesuatu, di mana Kakashi yang mengingat perkataan Obito, shinobi yang melanggar peraturan akan menjadi sampah, tapi yang meninggalkan teman akan jauh lebih buruk dari sampah. Naruto sebagai murid dari Kakashi, rupanya menjalankan peraturan itu sampai saat ini. 10. Hasil ujian Chunin. Rupanya benar, hanya 10 shinobi yang bisa lolos pada tahap akhir, yaitu Iwabe, Wasabi, dan Kimitsuki Hoki, Sarada, Boruto, Tsubaki, Inojin, dan Chocho. Selain mereka semua telah gagal dan tidak memenuhi syarat. Namun itu belum berakhir. Tahap akhir akan menjadi penentuan mereka untuk menjadi Chunin, yaitu pertandingan 1 lawan 1. Diumumkan hanya setengah yang akan menjadi Chunin. Itu artinya hanya 5 shinobi yang akan menjadi Chunin. Lalu menurut kalian, siapa saja yang akan lolos menjadi Chunin ke depannya? Tentu saja dengan ketiga shinobi dari tim 7 yang lolos. Ini menandakan salah satu atau semua dari tim 7 diprediksi akan naik menjadi Chunin. Lalu siapakah itu? Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.